stay positif ya kan, asik, stay together, asik ya kan gitu ya. Apalagi teman-teman mungkin ada yang nggak punya wifi di rumah ya, baru kalau belajar pakai kuota-kuota itu ya, kalau menurut saya ya sebagai orang yang udah pernah ngalamin, kuota sama wifi itu lebih mahal kuota teman-teman ya. Karena kalau wifi itu ya anggaplah ya misalnya gitu kan, kalau kalian bayar 1 juta, anggaplah gitu kan 1 juta, kalian mau online seminggu suntuk sekalipun, 7 hari 7 malam suntuk sekalipun, sampai itu komputer atau HP sampai meledak sekalipun, nggak masalah karena bayaran tetap 1 juta ya. Jadi online terus menerus nggak masalah. Nah kalau kuota kan bayangin coba 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu, dan itu dibatasi oleh ini gitu loh kan, dibatasi oleh apa istilahnya tuh, dibatasi oleh ya, itulah dibatasi oleh waktu kuotanya gitu kan. Belum lagi nanti onlinenya cuman jam aktif ya kan, begitu jam tidur jam malam tuh udah ini udah nggak bisa ini lagi gitu loh kan, nggak bisa apa namanya, nggak bisa cepet lagi ngebut, nggak bisa ngebut lagi gitu loh kan. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi eh, berbagi ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang sekolahnya itu ada temannya yang tidak punya wifi ya kan, ajak belajar bareng teman-teman ya. Ayolah kita kebersamaan ya teman-teman. Jangan cuma bisa ngomong doang ya kan. Ajak teman belajar bareng gitu kan. Yakin lah dengan kayak gini-gini tuh ada hikmahnya gitu kan, ada pembelajaran juga gitu kan. Gitu ya. Dan apalagi nih, ngomong apa lagi kita, tentang ini yang kerja. Nah ini yang dapat rezeki, yang tentang urusan rezeki juga ya, nyambung ke masalah resesi tadi juga sebenarnya. Yang kerja sekarang, yang selama ini mungkin kalau kerja itu sifatnya seperti kutu loncat ya teman-teman ya. Nah ini yang kerja sabar teman-teman, sekarang kerja agak susah ya, nyari rezeki sekarang sulit. Orang tuh sekarang teman-teman ya, kalau dulu mungkin kalian bisa istilahnya bisa lompat ke sana kemari itu enak ya. Tapi sekarang teman-teman bersyukur ya, banyak orang yang pengen dibayar, even sepeser ratusan ribu sekalipun orang banyak sekarang pengen dibayar. Karena memang lagi zaman susah, teman-teman. Ya, tuh. Karena zaman dulu kan saya ada pengalaman ya kan, banyak orang yang kalau udah nggak nyaman tuh kan tinggal pindah gitu kan, yang segampang segampang endasmu ya kan, pindah-pindah gitu. Jadi ya kayak istilah itu kayak rasa kurang memiliki ya, baru masuk kerja terus oh gajinya kurang gitu kan ya. Mana ada teman-teman, orang kerja tuh pasti dari bawah semua ya teman-teman ya, semua orang tuh pasti kerja dari bawah semua, jadi dari susah ya kan. Kan ada istilahnya juga orang ngomong kan, kerja itu nggak kayak sekolah gitu loh, mentang-mentang kamu sekolah udah sarjana terus gajimu langsung pengen besar ya, buktiin dulu dong dirimu istilahnya gitu loh. Pasti kalau bahasa kasar tuh jadi kacung ya kan, ya awalnya sih jadi kacung ya kan, disuruh-suruh, tapi setelah itu kan buktikan ya kan, buktikan eh apa istilahnya, aduh ini kita sambil create server. Kita main lagi, buktikan kualitasmu ya kan itu. Kita coba ganti map teman-teman ya, kita ganti mapnya kemana kita coba ganti mapnya di kita coba ke Italia ya teman-teman ya, ke Italia, asik, kita ke Italia, start. Oke ya. Jadi belajar ya teman-teman ya, cari kesibukan sekarang nih. Ada, kalau nggak salah saya ada baca berita teman-teman kemarin, eh, seorang apa sih namanya, driver ya, driver ojek, driver apa, tukang ojek lah gitu ya, ojek online ya, karena nggak pernah dapat penumpang dia akhirnya banting setir, jualan teman-teman, jualan ikan cupang, ada beritanya kalau nggak salah pada Saudara TV, dan malah lebih nguntungin teman-teman, kabarnya sih lebih nguntungin dia, jualan ikan cupang, ikan koki gitu, saya lupa gitu kan, malah lebih nguntungin teman-teman ya. Jadi kondisi kayak gini tuh banyak manusia yang dipaksa. Kaget. Ayam. Dibunuh sama Xander Cage ya kan. Iya. Radio komennya telat loh. Ya udahlah. Ya kan. Jadi banyak orang yang sekarang itu ini gitu loh, kreatif teman-teman. Ada orang yang sampai akhirnya ojek online malah jualan ikan cupang dan aduh muter, ikan cupang or whatever it is ya kan. Jadi pada akhirnya dia malah jadi ini gitu kan, jadi nguntungin gitu loh. Sebelumnya dia cuma ojek online doang gitu kan. Iya. Lucu gitu loh, banyak hal yang terjadi kebalik-kebalik gitu sekarang ini ya.
Ya mungkin itulah ya istilahnya Tuhan itu bikin penyakit kayak gini ya kan supaya orang tuh kreatif itu banyak orang tuh yang punya potensi orang tuh yang sebenarnya orang baik gitu kan. Yang nanti ribut masalah agama ya kan ayolah semua orang tuh sama ya teman-teman ya apalagi sekarang udah masuk kampanye apa namanya tahun politik lagi ya kan biasa tahun politik itu 4 tahun sekali dalam 5 tahun sekali pemilu ya kan 4 tahunnya dihabisin tahun politik gitu loh aneh-aneh 4 tahunnya tuh dihabisin untuk tahun politik gitu kan aneh-aneh aja lah gitu lah di Indonesia ini ya. Jadi gitu belum lagi kemarin ada yang karikatur-karikatur apa namanya Charlie Hebdo kalau nggak salah ya kan yang menghina siapa eh, menghina sebuah agama ya kan gitu ya ayolah teman-teman ya kita yang orang bijak istilahnya kan bahasanya kan ada istilahnya orang waras ngalah ya kan mungkin mereka tuh orang yang cuma butuh perhatian doang gitu ya iya kita kita manusia beda iya beda teman-teman memang beda nggak bisa disamain ya kalian pikir ngapain kita dipakai diciptakan pakai nama gitu loh wow siapa tuh siapa tuh tuh siapa tuh ya kita kesini iya lo ada yang mati siapa sih kita kesini dong ya kita diciptain pakai nama itu fungsinya apa teman-teman ya kan memang untuk dibedakan ya nggak jangan suka nyamain-nyamain orang dengan pukul rata dengan pemahaman kita sendiri ya teman-teman ya ya masa iya sih kalian punya temen namanya Junet terus bapaknya Junet juga kan manggilnya masa Junet ya, kita manggil temennya seolah-olah manggil bapaknya gitu kan ya pasti ada pembedanya kan Junet senior Junet junior misalnya gitu kan iya namanya siapa Taufik misalnya gitu kan nama bapaknya Taufik nama anaknya Taufik juga ya nggak mungkin gitu kan pasti Taufik itu ada perbedaannya kan Taufik Ismail sama anaknya mungkin Taufik Taufik Bakauheni misalnya gitu kan ya nggak tahu ya bebas jadi jadi maksudnya kan ada pembeda-pembeda gitu loh kan nggak mungkin disamain juga makanya kalau orang beda ya memang beda gitu kan. Jadi gitu jangan suka pukul rata kalau jangan suka pukul rata lalu kita berpikir juga ya kan cara kita kan beda-beda ya kan teman-teman cara kita kan beda-beda ya kan itu sekarang kalau udah kayak gini kan kita iya halo ayo gila kena sniper anjir sniper. Jadi kayak virus-virus kayak gini kayak penyakit-penyakit kayak gini kan menciptakan orang tuh harusnya bersatu lah jangan malah saling ini gitu loh kan seolah-olah dikit-dikit tersinggung ya woi astagfirullahaladzim kena headshot ya kan di headshot sama Troy. Jadi virus-virus kayak gitu harus bikin manusia bersatu tadi apa tadi ngomong apa sih tadi bikin manusia bersatu gitu kan dan kabarnya juga virus apa sih nanti sebutannya tadi corona ya corona sampai lupa saya corona itu kabarnya nggak tahu ini benar atau enggak kabarnya nanti hanya dianggap seperti flu teman-teman jadi ya seperti hanya diberikan vaksin sebagai astaga bocor bolong hanya diberikan vaksin sebagaimana ya saya nggak tahu ya istilahnya saya bukan medis ya. Mungkin hanya diberikan sekedar seperti vaksin seperti pada saat kita dulu di SD suka disuntik di bahu ya jadi orang disuntik-suntik di bahu kayak gitu ya kayak bocah SD zaman dulu ya dengan nanti yang ada yang nangis gitu kan cuman ya gimana ya teman-teman zaman udah semakin maju makan tuh zaman semakin maju ya teman-teman ya penyakit juga istilahnya itu makhluk hidup juga itu kan virus itu kan mana sih oke kita lempar ke sini coba uh, you injure a hostage kena hostage anjir ya jadi oke cepat yuk pulang yuk oke ayo pulang yuk jadi nanti kita mungkin nanti kita disuntik kayak zaman makan tuh bolong palamu kan nanti mungkin kayaknya tuh kita kayak disuntik zaman kita SD dulu ya kan ya walaupun gimana pun juga sebenarnya harapannya kita pengen sehat ya teman-teman nggak pengen mati cepet ya termasuk juga teman-teman yang suka orang-orang ya teman-teman yang masih suka ngeyel tentang masker ya kebetulan kemarin saya habis nonton sebuah podcast ya yang halo nggak ada orang yang
Dokter Tirta. Makan lu. Siapa tuh? Ay, tipis dikit lagi, jir. Ya, yang kabarnya kemarin dokter Tirta ya kan, yang dia bilang gini kan, oh dia habis apa namanya edukasi malah dikatain orang gitu kan, dan itu edukasinya di sekitar Jabodetabek ya kan, yang katanya dibilang, oh corona nggak laku pak di sini ya kan, ya wajar sih ya karena banyak orang, woi push kaget, karena banyak orang yang secara mungkin ekonomi kalau saya bahasanya gitu ya, ay, lambat lambat, banyak orang yang mungkin secara ekonomi kurang untuk beli masker, ganti-ganti masker setiap ini ya, setiap hari, jadi ya mereka mungkin takut mati gara-gara kelaparan doang gitu loh ya kan. Ya sebenarnya sih kalau saya pribadi jujur sama aja ya, mati penyakitan sama mati kelaparan ya sama-sama mati perlahan sih kalau saya pribadi bilang. jadi jadi nggak bisa diomongin, istilahnya nggak bisa diomongin, oh lebih baik saya mati kelaparan, saya mati kena penyakit daripada mati kelaparan, ya ya terserah kalian lah ya pada akhirnya ya. Jadi kita nggak bisa ngomong apa namanya, nggak bisa ngomong astagfirullah kena si peri ya kan, Troy bunuh peri, kita nggak bisa ngomong banyak juga ya, itu hak orang masing-masing ya, hak prerogatif orang masing-masingnya ya itu ya. Ya lebih baik sih kalian kita jaga diri masing-masing ya, nggak usah menyebarkan stigma-stigma aneh-aneh ke orang lain yang corona tuh nggak ada, nanti konspirasi-konspirasi lagi ya kan. Udah difitnah nggak mau terus bikin-bikin teori-teori sendiri kan, ya sama aja teman-teman ya, teori yang tidak malah tidak terjadi itu kan malah sebenarnya teori yang yang sudah malah disebarin tuh pasti jadi fitnah gitu loh teman-teman. Orang tuh berteori tuh boleh asalkan jangan sampai, siapa sih kaget, wih gila aku lompat, iya nah nggak kena jancuk. Kita ganti crosshair dulu teman-teman, ntar sekalian ya. Teori kalau pada akhirnya nggak ini gitu kan, ya apa namanya, nggak terjadi juga kan pada akhirnya, bisa-bisa apalagi sampai nyebar ke orang lain ya, bisa-bisa jadi sebuah teori ini gitu loh, teori jadi fitnah gitu kan gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya, jangan 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 suka nyamain orang, pukul rata lah orang, orang teman-teman ya, jangan suka pukul rata orang-orang lah teman-teman ya. Tuh karena udah kayak gini-gini ini udah kacau teman-teman ya. Apalagi kalau kalian tahu ya di Eropa tuh teman-teman ya, virus-virus kayak gini tuh mau bener mau enggak istilahnya gitu teman-teman. Siapa sih tuh kaget, wah astagfirullah, lompat, makan tuh kena, mati juga kita ya kan? Di Eropa tuh udah masuk gelombang kedua teman-teman ya. Di Eropa tuh COVID tuh sempat turun, banyak negara tuh udah turun, sementara kita teman-teman kalau kalian mau tahu, gelombang pertama tuh belum habis-habis teman-teman ya. Dari yang ibu-ibu, 3 orang ibu-ibu itu kita nggak turun-turun teman-teman, grafiknya naik terus ya. Jadi kalian ayolah ya kan, itu katanya kita negara ini, katanya kita negara yang peduli satu sama lain, negara yang kebersamaan, kok kayak gini sih sikapnya itu kan. Nggak turun-turun teman-teman ya, grafik kita nggak turun-turun, apalagi sekarang udah mau tahun baru. Nah ini udah mau tahun baru, masa iya sih kalian, ya amit-amit kalau saya pribadi bilang gitu kan, suatu saat tiba-tiba kalian positif gitu loh kan, corona, terus mau ngabisin waktu kalian tahun baruan di rumah sakit gitu ya, nggak mau kan ya kan. Mungkin sekarang yang punya apa istilahnya tuh, apa namanya, yang harapan-harapan di setiap tahun baru itu, kok resolusi ya, resolusi apa revolusi sih? Resolusi itu kayak kamera soalnya.